ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman terkasih, aku menemui teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, sehingga channel ini terus bertumbuh setiap minggunya. Dan karena respon yang baik dari teman-teman semua, makanya channel ini aku berikan sebagai kontribusi untuk menabur kebaikan dan memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Nah, teman-teman semua, thank you ya yang sudah tetap support dan memberikan evaluasi serta masukan-masukan yang terbaik buat channel ini. Channel ini juga sebagai self reminder kita, dan kita belajar bahwa diri kita itu berguna, dan otomatis dari ilmu-ilmu yang aku berikan ini bisa memberikan insight baru bagi kita menata hidup kita ke depannya. So, stay tune terus ya. Oke, teman-teman, hari ini memang ada channel khusus. Di sini aku akan memberikan satu insight positif di tema minggu ini. Mau tahu apa ya? Oke, jadi tema hari ini kita akan bahas bagaimana menyalahi keadaan. Kita suka banget nih menyalahi keadaan. Keadaan yang seperti ini kita suka komplain. Kita suka nggak suka sama dirinya. Kita suka nggak suka dengan keadaannya. Nah, kenapa? Gini, setiap yang namanya diri kita, ya, itu kita pengennya sukses. Kita pengen berguna. Kita pengen dilihat orang lain itu kita punya potensi. Kita pengen dinilai orang lain tuh berharga. Kemudian orang lain bisa melihat kontribusi kita dan orang lain bisa memuji kita. Sebenarnya orang lain itu pengen seperti itu, dan kita sendiri pun juga pengen seperti itu. Nah, masalahnya tidak setiap orang, ya, ketika dia sudah memberikan kontribusi, responnya dari orang lain bisa memberikan penghargaan pada orang tersebut atau pada kita. Nah, masalahnya setiap orang berbeda-beda, dan karena itulah setiap orang merasa aku nggak pede dan aku nggak bisa, karena memang dia selalu menyalahi keadaan, menyalahi dirinya. Kenapa dirinya seperti ini? Kenapa keadaan dirinya yang membuat dia tidak bisa menjadi berguna, tidak bisa sukses intinya. Dan semua hal itu selalu tersudut pada dirinya dia. Kenapa diri dia? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya bisa lahir ada di sini? So, itu yang dia selalu salahkan, keadaan yang membuat dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berproses. Bagaimana dia mau mencapai langkah dia untuk langkah-langkah ke arah goal kehidupan dia, kesuksesan dia, dan meraih apa yang dia harapkan atau impiannya dia. Masalahnya, dia sendiri sudah memberikan perlakuan terhadap dirinya bahwa aku nggak berguna, bahwa aku nggak dihargai, kalau aku tidak sukses, bahwa keadaanku seperti ini. Bagaimana? Gitu. Nah, kita sendiri tuh punya ekspektasi atau harapan ketika kita mencapai sebuah harapan yang kita inginkan. Nah, ketika harapan-harapan ingin sukses lah, ingin oke lah, ingin bisa dihargai orang lain tidak terpenuhi, nah kita mulai langsung galau, kita kecewa, karena kita langsung menyalahin keadaan. Kenapa sih keadaan kayak gini? Coba keadaanku nggak seperti ini. Coba aku bisa seperti posisi dia. Coba aku bisa ada lahir di tahun sekian. Coba aja aku ada di lingkungan yang seperti itu. Kadang-kadang kekecewaan tuh menumpuk pada dirinya, dan dia akhirnya melihat dirinya sebagai satu subjek dan membandingkan diri dia dengan orang lain. Kita suka bandingin nih, duh, kok dia bisa ya, kok aku enggak, kok dia lebih unggul ya, kok aku enggak. Terus gimana? Dan itu yang akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya ketika dia menyalahkan dirinya, menyalahkan keadaan, serta membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar dia. Sehingga ketika dia mau bertumbuh atau mencapai goal itu, dia selalu nyalahin dia, nyalahin dirinya dia, nyalahin keadaannya dia. Karena dia nggak punya yang namanya self-esteem atau kepercayaan atas potensi bahwa dirinya itu berguna. Nah, setiap orang itu punya yang namanya self-esteem. Nah, self-esteem sendiri adalah kepercayaan yang tumbuh bagi diri kita, di mana kita itu percaya bahwa kita tuh punya potensi skill dan kita bisa berguna bagi diri kita maupun orang lain. Nah, ketika self-esteemnya dia tidak percaya, artinya self-esteemnya tidak berfungsi dengan baik. Dia sendiri tidak percaya, keterpurukannya dia, kekecewaannya dia lebih dominan dibanding dia mempercaya bahwa dirinya dia punya potensi. Nah, self-esteem itu selalu harus dikeluarkan, karena dalam diri kita itu punya
yang namanya self awareness, kesadaran, ada self esteem, kita tahu juga kita punya kontribusi, kita tahu kita punya skill yang membedakan setiap orang dengan kita gitu. Jadi kita nggak bisa banding-bandingkan orang lain kelihatannya sekolahnya sama gua, orang lain bisa nih pekerjaannya sama gua, orangnya dia juga seusia gua, harusnya gua bisa sama dong. Nah, itu kenyataannya. Kesalahannya di sana karena kita suka bandingin diri kita. Padahal kita sendiri harus punya tolak ukur kemampuan kita ketika kita ada dilahirkan sekarang. Pasti kita punya tolak ukur bahwa potensi kita itu tidak sama dengan manusia-manusia lain atau orang-orang lain. Walaupun kelihatannya sama, tetapi kita punya skill-skill yang berbeda. Yang itu yang dia harus kembangkan. Nah, ketika dia merasa bahwa dia menyalahkan keadaan, itu yang salah. Bahwa keadaan tidak pernah salah. Yang ada adalah dirinya dia yang harus dia perbaiki. Kenapa dia bisa menyalahi dirinya dia seperti itu? Bahwa tidak semua orang dilahirkan bahwa tidak berguna atau tidak sukses. Semua bisa. Nah, jadi setiap orang tuh harus tahu bahwa dia punya self esteem apa. Setiap orang punya tahu kelebihan dan kekurangannya dia. Dan dengan dia tahu sadar itu bahwa self esteemnya dia itu akan memperkokoh diri dia bahwa dia, oh saya tahu kekurangan saya di sini, kelebihan saya di sini. Jadi dia nggak akan mungkin membandingkan dengan orang lain. Dengan cara penerimaan self esteem itu, dia akan lebih bisa menyesuaikan diri dengan adaptasi di lingkungannya. Walaupun ada banyak tantangannya, ada banyak dia harus diterpa dengan kondisi lingkungan-lingkungan tersebut. Tapi dia mampu melewati itu karena dia punya self esteem yang kuat dan kokoh. Di samping itu, ada yang namanya pondasi dalam diri kita. Pondasi dalam diri kita tuh apa? Yaitu yang namanya resilience. Resilience tuh adalah satu bentuk di mana kalau kita punya pondasi yang kuat, kita mampu mengukur, oh yang namanya pengaruh-pengaruh negatif itu karena apa? Pengaruh positif itu apa? Tapi ketika ada tantangan-tantangan yang menyerbu dalam dirinya, dia tetap kokoh, dia tetap percaya bahwa apapun itu hanya memang bumerang saja atau situasi yang namanya iklan ya. Tapi buat dari dia sendiri, dia tetap upgrade diri, dia tetap evaluasi diri, dan dia tidak terpengaruh dengan apapun. So teman-teman semua, kalau melihat dari sini, jangan menyalahkan keadaan, jangan juga menyalahkan diri kita, tapi mulai lihat bahwa setiap diri kita punya potensi yang kita harus kembangkan. Bagaimana caranya, bagaimana kita bisa tahu, terus jangan terpuruk dengan keadaan. Ketika kita banyak menyalahkan keadaan, membandingkan orang lain, itu yang akan merusak diri kita, karena kita nggak punya self esteem itu. Gimana caranya? Ya itu bisa jadi kita akan banyak sakit, karena kita akan sering sakit, kita nyalain diri kita sendiri, nggak berguna dan sebagainya. Kemudian kita akan lebih banyak stres, ya tingkat stres yang tinggi mempengaruhi diri kita juga, sehingga kondisi tubuh kita makin lama makin terpuruk, sakit, banyak penyakit yang akan menggerogoti ke kita. Makanya pakar kedokteran tuh bilang, ketika kamu punya sesuatu yang negatif dalam hati dan pikiran kamu, ketika kamu juga tidak bisa mengevaluasi dan punya pondasi yang kuat, otomatis pengaruh-pengaruh negatif akan mencecar diri kamu langsung goyang, kamu langsung terpengaruh gitu loh. Dan akhirnya karena kamu tidak bisa berdiri lagi, itu akhirnya terpuruklah diri kamu dan kamu nggak bisa bangkit. Ketika kamu sudah terpuruk dengan kondisi itu, yang ada apa? Stres, penyakit datang, depresi, ya udah, kenalah yang namanya penyakit-penyakit bipolar. So teman-teman, belajar dari hal ini semua, teman-teman tuh punya yang namanya potensi, jangan menyalahkan keadaan. Setiap keadaan apapun, mau situasi panas, hujan, mau situasinya ketika itu dalam kondisi yang kelihatannya keadaan tidak sesuai dengan keinginan saya, jangan menyalahi hal itu. Karena teman-teman itu kita nggak bisa kontrol keadaan itu, tetapi kita akan bisa. Nah, belajar dari hal itu, kalau kita switchkan lagi diri kita bahwa kita bisa mengarahkan kita bahwa keadaan tidak perlu kita salahkan, kita kembali ke positif. Apa yang kita harus ambil positifnya? Yang pertama adalah kamu jadi lebih punya yang namanya rasa tanggung jawab terhadap diri kamu, dan kamu sadar bahwa hal-hal positif itu, oh iya berarti sebenarnya tuh kita diajarin bahwa kita punya tanggung jawab loh untuk hal itu. Yang kedua, bahwa ketika kamu ada di dunia ini, ketika kamu ada di lingkungan masyarakat atau manusia di sini, artinya apa? Bahwa sebenarnya lingkungan kita atau dunia di sekitar kita itu menawarkan lebih dari cukup kepada kita satu hal atau satu bidang atau satu bentuk kinerja kita untuk kita lebih berkontribusi lebih. Jadi sebenarnya
dunia itu sudah memberikan kamu satu ruang buat kamu untuk bertumbuh. Jadi jangan menyalahkan keadaan, karena setiap saat kita bisa lihat keadaannya, cuman kita melihat dari teropong-teropong kita aja. Kita nggak melihat sekeliling kita yang lebih luas. Jadi kita harus melihat, oh apa sih yang lebih luas itu? Nah, kita mulai melihat itu dan sadar bahwa sebenarnya keadaan menawarkan lebih, bukan karena kita harus menyalahi keadaan. Dengan cara seperti itu kita akan lebih bisa berpikir untuk lebih positif ke depannya. Dengan kita belajar bahwa oh, kita tidak menyalahi keadaan, kita akan lebih fokus nih pada kesalahan-kesalahan kita, bahwa oh, kesalahan kita apa ya. Nah, kita akan fokus, kita memperbaiki diri, kita evaluasi supaya hal-hal tadi kita bisa persiapkan lebih matang dan tidak menyalahi keadaan lagi. Dan yang keempat adalah kita melatih diri kita untuk tetap bersyukur, bahwa dengan apapun kita, kelebihan kita, kekurangan kita akan lebih punya rasa untuk selalu bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang kita terima, bersyukur dengan apapun yang kita punya, potensi. Nah, semua penghargaan ketika rasa syukur itu kita terima, otomatis keadaan di lingkungan sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita akan menjadi lebih menghargai kita, lebih menghargai kamu, lebih bahwa kamu tuh punya potensi, bahwa kamu tuh bisa sukses. So, teman-teman, jadi ketika kita melihat itu sesuatu yang negatif, negatiflah yang akan timbul ke kita. Tapi kalau kita menawarkan itu hal yang positif, so positiflah yang akan kita terima. Dari situlah teman-teman semua, bagaimana kita harus menyikapinya. Semoga dengan informasi hari ini, teman-teman bisa sadar bahwa yang namanya kita punya self esteem atau keadaan nggak perlu kita risaukan. Semua sudah ada yang atur. Tinggal kita melatih diri kita, kelebihan dan kekurangan kita jadikan patokan untuk berjuang, jadikan patokan untuk melawan setiap keadaan dengan lebih positif, dengan tahu bahwa saya punya potensi dan bisa berubah lebih sukses lagi. Gitu. Oke, dari tadi yang aku udah sampaikan, semoga informasi ini berguna dan teman-teman juga sadar bahwa teman-teman harus percaya, jangan nyalain keadaan. Kita suka menyalain keadaan, tapi kitalah yang harus merubah keadaan. Kita adalah motivator bagi diri kita sendiri. Kita harus tetap berjuang walaupun ada kegagalan, walaupun tetap jatuh, walaupun masih ada salah, tapi kita tetap harus punya bangkit, karena setiap diri kita ada kelebihan yang harus kita kembangkan. Dan kembangkanlah untuk hal-hal yang baik. Rasa positif kamu, pikiran yang positif, sesuatu tindakan yang positif akan membawa kamu pada hal-hal goal impian kamu, usaha kamu yang baik, serta sukses yang ada di depan kamu. Jangan pernah menyerah, tetap fight terus ya teman-teman, karena semua impian kamu pasti akan terwujud dengan kamu konsisten pada tempatnya. Itu aja yang bisa aku sampaikan di materi aku hari ini, di channel aku hari ini, dan episode bagaimana apakah aku siap mengatasi keadaan ini, tinggal kembali ke kamu. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune channel ini dan tetap simak channel-channel aku berikutnya. Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan insight baru, bisa juga berbagi kebaikan dengan seperti ini, dan teman-teman bisa share juga kepada teman-teman yang membutuhkan. Ketika kita berbagi, kita juga berbagi kebaikan bersama dengan teman-teman di sekitar kita. Dan jika jadi teman-teman yang mau konsultasi informasi ini dan masih butuh self esteem atau self development bagi diri sendiri, silahkan kontak aku di YouTube aku di sini juga bisa, atau bisa DM, dan silahkan juga bisa langsung ke aplikasi Bully ID Indonesia. Di situ teman-teman juga bisa kontak aku dan teman-teman bisa konsultasi. So, teman-teman, di sini kita juga di Bully ID juga menangani berbagai konselor juga bagi teman-teman, lewat juga kerjasama dengan aplikasi Sembuh gitu. Jadi teman-teman di sini yang punya masalah kepercayaan diri bisa juga konsultasi di sana. So, teman-teman, terima kasih untuk tetap bersama-sama dan kita membagikan spirit. Ada yang mau bentuk-bentuk coaching atau konselor atau butuh yang namanya motivasi dan konseling, langsung aja bisa kontak aku. Thank you ya semuanya. Sampai ketemu juga nanti di channel berikutnya dengan tema-tema menarik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini. Tetap stay tune dan semangat buat kita semua meraih apapun itu. So guys, itu aja. Bye-bye.